Perhatikan di sini ya. Kita lahir sebagai manusia ini untuk gembira, untuk sukses, untuk berhasil. Yang bisa menghambat hidup kita untuk tidak gembira itu dari rasa jiwa kita yang negatif, dari rasa jiwa yang buruk. Yang bisa menghambat kita hidup lebih gembira dan bahagia, yang bisa menghambat hidup kita untuk tidak sukses, dari sifat-sifat kita sendiri. Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Untuk itulah kita perlu perkuat nianfo. Untuk itulah kita perlu perkuat sanken akar kebajikan kita. Tentu memperkuat akar kebajikan kita, sanken cencang, memperkuat akar kebajikan kita. Tahapan awalnya kita mesti senang sembahyang, kita mesti tekun nianfo. Cukupkah dengan nianfo sembahyang aja? Cukup. Itulah sebabnya kita diingatkan Buddha, menghormat beliau, belajar dengan beliau. Namaskara 3 kali, Paikui 3 kali. 1, tekad kita, dekatkan diri kita kepada beliau. 2, perbuatan kita. Perbuatan kita itu sering kita dengar kita mesti melakukan kebaikan. Tahukah Anda? Melakukan kebaikan itu akar kebajikan kita harus dikasih kesempatan tumbuh. Sifat-sifat baik kita harus dikasih kesempatan tumbuh. Sifat-sifat kebaikan kita itu akan terhambat perkembangannya karena dari rasa kita sendiri yang iri hati, yang benci, yang dendam, yang rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Untuk itulah kaum guru-guru besar itu membuat aspek yang mana intinya ngajarin kita cuak nianfo, pegang kita punya cetana, pegang motivasi pikiran kita. Motivasi pikiran kita harus kita ikat kencang-kencang ke arah Buddha. Apa yang disebut sifat Buddha? Sifat yang mengalahkan rasa iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Sifat-sifat inilah yang menghambat kemajuan, perkembangan, kekuatan spiritual kita. Bagaimana akar kebajikan kita bisa muncul? Walaupun di permukaan kelihatannya kita berbuat baik, padahal dalam hati kita
iri hati. Melihat orang dipuji, kita punya mental pengemis. Kenapa bukan aku yang dipuji? Suhi ingatkan, gak ada orang bisa menjadi sukses kalau punya mentalnya pengemis. Orang sukses itu mentalnya selalu mental orang kaya. Apa yang disebut mental orang kaya? Mental yang bisa mengalahkan, mental yang kerdil, hati yang kerdil. Diri kita bisa menjadi menderita karena kita iri hati. Kita nggak bisa fighting karena kita benci. Kita nggak bisa hidup enjoy karena kita dendam. Jiwa kita itu dibatasin. Sampai Xing bilang apa? Kamu ingin bahagia? Kamu ingin sukses? Kamu ingin kaya? Xin Hua Ai. Hatimu tidak boleh ada hambatan. Sampai dipertegas, Hua Aiku. Kalau hatimu tiada hambatan, gak ada kehidupan yang bisa menghambat kamu. Om Idojing jelas sekali bilang, mau sukses, mau hidup di surga Sukawati, bukan sausankan kota India. Gak boleh kekurangan sifat-sifat akar kebajikan. Bagaimana sifat mental kita bisa sehat? Kalau mental kita penuh dengan rasa iri hati, mental kita mental pengemis, melihat orang lain dapat kita gak dapat, kita gak suka. Untung aja kita gak merusak. Kalau mental yang jahat, yang parah, dia bisa merusak dengan kasih alasan pada diri sendiri. Siapa suruh bikin gua gak senang? Senang, tidak senang diri kita, bukan dari luar, dari diri kita sendiri. Sebab itulah para guru-guru besar bikin tasbih sebagai alat kita pegangan. Nianfo itu untuk apa? Mengikat hati kita di dalam gelombang vibrasi kekuatan Buddha. Apa itu kekuatan Buddha? Sering sekali populer dikatakan Maitri, Karuna, Mudita, Upeksa. Apa itu kekuatan Buddha? Kekuatan balas asih, kekuatan cinta kasih, kekuatan empati, kekuatan keseimbangan, kekuatan ketenangan, kekuatan ketentraman, upeksa. Sering orang mimpi dengan mengatakan kekuatan meditasi. Biar meditasi kita duduk yang lama, biar kita sembahyangnya kuat. Kalau inti hati kita tidak dihempaskan sifat iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Begitu Anda diikat oleh 8 sifat ini, Anda tidak bakal dapat kekuatan yang disebut Suta Senco, Suta Minco, Su Sangco. Suta Minco, Suta 4. Kenapa dikatakan 4? Karena tubuh kita ini disebut dalam ajaran Buddha
catur mahabhuta, 4. Padat, cair, udara, panas. 4 ini yang mengikat. Siapa yang mengikat suhu? Sederhana dikatakan karma. Secara detail disebut apa? Gelombang jiwa kamu. Dibahas di dalam dunia kesehatan disebut apa? Hormon. Sebab itulah hormon kebahagiaan disebut terdiri 4. Ketik di Google, apa itu hormon kebahagiaan? Endorfin. Orang gak tenang, cuma dikasih obat hormon buatan. Karena hakiki kekuatan itu ada di dalam diri kita. Dan kekuatan dalam diri kita itulah yang harus terlatih. Bahkan mengangkat. Bahkan cing-kancing disebut apa? Tetaci yang pulih. Kita harus membuat diri kita menjadi kekuatan wajra. Kekuatan super. Yang tidak cengeng. Tidak gugur. Menghadapi kesulitan kehidupan. Sampai Buddha khotbah 22 tahun. Intinya mengajarkan kita wajra. Kuat. Tapi kuat cendika. Apa itu cendika? Cendikiawan. Apa itu cendikiawan? Cerdas. Kita tidak bisa mengharap orang lain kuat. Kita harus mengharap diri kita, melatih diri kita jadi kuat. Kita tidak bisa mengharap orang lain bantu kita. Kita harus membantu orang lain. Praksnya, kita sering mengatakan praksnya. Ajaran Buddha itu ajaran wisdom. Cerdas dan bijaksana. Apa sih yang disebut bijaksana? Itu baik. Itu tidak memaksa kehendak. Itu membawa keberuntungan. Sering kita sebut dalam bahasa Inggris enjoy. Apa sih enjoy? Enak. Enak itu tekor loh kan? Mana ada yang dinamakan enak gak bisa berubah? Apa sih yang disebut gembira? Gembira bukan dapat pacar pun bisa bikin kita pusing. Dapat anak belum tentu bisa merawat kita. Karena sifat dunia ini Buddha sudah memberitahukan kepada kita. Sifat dunia ini selalu dukkha, anicca, berubah. Anda mendengar kata-kata berubah, jangan takut. Don't worry. Karena ada perubahan. Ada berubah, itulah aku miskin bisa jadi kaya. Aku nggak tahu menjadi tahu. Tapi siapa kamu? Kalau kita berhenti mengeluh dalam berubah, nggak ada habis-habisnya. Buddha udah bilang sifat dunia ini cuma 3. Berubah, anicca. Anatta, belum tentu. Siapa bilang kawin gak bisa bercerai? Siapa bilang diselamatin banyak orang, kita aja bisa rukun? Semua tergantung kita. Karena memang sifat dunia ini anicca, dukkha. Itu duka bagi orang yang gak berhasil.
Kalau bagi orang yang berhasil, beruntung dilahirkan jadi manusia. Jadi kita mampu bantu mama kita. Tapi mesti kuat dulu baru bantu mama lo. Itulah cita-cita semua umat Buddha mengatakan syuk membina diri. Membina diri itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah yang disebut syusi. Setiap orang terlahir sudah membawa kondisinya sangat pribadi berbeda-beda. Kondisi tubuh pun juga begitu. Daya kesehatan orang juga berbeda. Beruntung kita beragama Buddha. Kita ngerti hidup ini berubah. Kalau tahu hidup ini berubah, kenapa kita takut dengan perubahan? Yang kita takut cuma satu, nggak ada waktu. Kenapa nggak ada waktu? Karena masa muda kita sia-siakan waktu kita. Kita menghambur-hambur waktu. Sampai orang pintar, manajemennya di Jepang mengatakan apa? Taosan Gefu. Beliau mengatakan apa? Ciri-ciri orang kaya dan orang miskin itu bagaimana dilihat? Beliau mengatakan orang miskin itu menghambur-hambur waktu. Orang kaya itu pintar gunakan waktu. Orang miskin itu menghambur-hamburkan waktu. Tanpa dia sadari, dia butuh teman, dia ngobrol. Itu zaman dulu bro. Zaman sekarang apa? Dia main game sendiri. Lebih mengerikan lagi AI dan dia pacaran dengan khayalan dia sendiri. Sekarang sudah berapa banyak orang kejebak dengan teknologi yang tinggi, dia pacaran dengan boneka. Tahukah Anda? Jangan lakukan main-main. Itu tandanya saraf Anda udah mulai gak normal sebagai manusia. Sebab itulah beruntung kita beragama Buddha. Kita nianfo. Nianfo itu untuk memperkuat akar kita. Bagaimana akar kita bisa kuat? Kalau kita rusak akar kita dengan sifat iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Berapa itu? Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Berapa itu? Hah? 9? Hah? Iri hati 1. Masa mesti dihitung kayak gitu? Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, malas 9. Karena itulah di dunia ini angka yang tertinggi 9. Baca tabeco itu 9 kali itu. 9 kali 9 81. Lepaskan jauh-jauh yang sifat-sifat begitu. Karena itu menyebabkan apa? Energi buruk. Malas. Waduh, biangnya. Hempaskan jauh-jauh sifat-sifat iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Dari situ muncul sifat gak pede.
Demikian adanya, silakan kalau mau bertanya. Kita niat buat apa? Perkuat akar kebajikan kita. Akar kebajikan kita bisa rusak karena apa? Karena itu sifatnya. Sifat itu bisa muncul dari mana? Setiap orang lain. Kalau kita tahu, kita dekat dia, kita bisa iri hati. Udahlah, sementara belum kuat, kita akhirnya dulu jangan dekat dia. Hilang gue dekat dia bisa jadi malas. Hilang gue dekat dia bisa jadi cemburu. Bukan dia salah. Bukan juga aku salah. Tapi saya salah sih. Ya kita sendiri belum kuat. Latih ini, renungkan ini. Dan ini semua proses kemajuan batin. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sebenarnya ilmu Mahayana hebat itu paling luar biasa itu. Mesti nanti biasain itu 1 bulan 4 kali, sediakan 1 hari paling itu 1 jam 2 jam itu. Ya. Ya, apa lagi? Perlu diketahui di tas B pertama kali yang bikin siapa? Ini perlu diketahui. Ini Qing Tu Zu Shi, Qing Tu Zhong, guru besarnya. Siapa? Santao Hesang. Beliau adalah guru besar generasi kedua. Dia nggak bilang dia generasi pertama. Karena semua sepakat generasi pertama Mahayana siapa guru besarnya? Lungsu Pusa. Semua aliran dalam Mahayana sepakat, aklamasi, tidak tertulis. Guru besar Mahayana pertama adalah Lungsu Pusa Nagarjuna. Kalau Qing Tu Zhong, guru besar yang kedua, Santao Hesang. Dia kalau info dari mulutnya itu keluar sinar kuning emas. Sampai dia dikasih nama apa? San. Kebajikan. Tao. Guru kebajikan. Dia menciptakan Nianzu. Nianzu ini 108. 108 ini memberitahukan kita 108 kilesa Ipai Limpa. 108 sifat-sifat sakit jiwanya manusia. Su baru ngomong 9. Yang mana diajarkan pakai Nianzu putaran jam. Putaran jam itu ngikutin getaran alam semesta. Ini kepala selalu dibikin, dicuak nih, kepalanya dipegang, putar.
Jangan target banyak. Targetnya satu demi satu jelas. Kemudian muncul debat kusir. Bacanya Namo Om Tohut apa Om Tohut? Kalau baca berdiri sendiri Om Tohut. Kalau baca menghormatin Buddha, baca untuk orang lain Namo Om Tohut. Liu Ketsu kan Su Ketsu. Bedain penggunaannya. Omidovo ke dalam, Namo Omidovo ke alam semesta luar, putaran. Nah, kemudian setiap orang kondisinya beda. Kalau mau berhenti di angka 27, stop. Makanya dikasih tanda nilainya 27. 27 kali 4 jadi berapa? Nah, itu. Hitungannya di situ. Buat berhenti, buat stop. Misalnya lo mau berantem sama bini lo, nah stop dulu di 27. Lo mau kerja yang lain, stop dulu. Gitu. Ingat pegangnya 2. Kalau panjang, kalau gede. Putarannya putaran jam. Ada yang pakai tangan. Mula-mulanya harus secit, kemudian jadi sepak. Ya, itu jangan peduli. Yang penting intinya modalnya. Yang penting punya duitnya. Gimana supaya punya duit? Kitab suci bilang, nggak boleh kekurangan. Apa kekurangan? Sampai sifat baik. Lu mau punya duit, nggak boleh kekurangan sifat baik. Baru bos lu percaya malu. Nggak boleh kekurangan sifat baik, baru orang ngutangin lo. Nggak boleh kekurangan sifat baik, baru lu dagang dipercaya orang. Nggak boleh kekurangan sifat baik, baru bini lo percaya lo. Erwin kemana? Cari duit buat anaknya. Tuh bininya ngomong begitu. Kalau dia nggak percaya sama Erwin kemana? Gua tahu kemana dia tuh. Oleh karena itu kitab suci dari dulu udah ngajarin kita teras. Sekarang ada bank mau bangkrut, tau gak di Indonesia bank apa? Maya pada udah gak dapet teras ya. Sampai diawasin sama polisi aturan, kita sebut OJK. Lu jangan diawasin bini lu gak, nanti dikirim dek mata-mata lu zaman sekarang. Ada detektif kerjaan yang ngintipin orang. Sehari dibayar 120 US dollar. Ada perusahaan begitu ngintipin orang. Kliennya orang kaya, bukan kelas kita mah ngintipin. Kita nggak minta duit sama dia juga untung dia cerita. Ngintipin gua apa aja ngintipin. Makanya orang hidup nomor 1 kelas kepercayaan. Mau sukses mesti ada kelas. Kepercayaan itu agama kita disebut apa? Sin. Maka lu mesti percaya sama Buddha. Sampai apa? Fucai Shinchu. Sampai Buddha lu ada di hati lu. Nomor 1 gitu, mau punya duit mesti nggak boleh kekurangan sifat baik. Tahu nggak sifat baik apa?
mulai yang gampang deh. Habis duduk bangkunya dibalikin. Habis makan piringnya dicuci. Habis tidur spraynya diberesin. Mulai dari situ. Habis pakai motor bensinnya diisi. Paling punya motor orang. Ulanginnya dicuci yang bersih. Ini pinjamnya mau. Ulangin motornya bensinnya nggak ada. Motornya kotor. Lain kali males orang kasih dia pinjam. Bukan gua nggak mau kasih pinjam dia, suruh. Gua takut tuh dia. Takut apa? Takut mau bonus, takut dia nggak ada izin bensin, suruh. Sanken. Nah, udah ngerti sanken, bagaimana perbuatan kita bisa dipercaya orang. Berarti perbuatan kita mesti jadi manusia berguna. Lebih tinggi dari perbuatan baik. Hoki. Tahu gak yang namanya hoki apa? Bukan pelit tapi hemat. Makanya tadinya suhu mau khotbah nanti di depan. Jadi orang pun mesti belajar menerima sikap. Itu satu, sikap mesti bisa dipercaya orang di khotbah. Kedua, mesti sikap bagaimana menghargai duit. Jangan duit ada nggak dihargain. Otaknya mikirin duit yang nggak ada terus, lama-lama maling loh. Gak puas terus. Maka yang namanya hoki itu, hokfo, itu bisa menghargai apa yang ada. Tahu gak bahasa Tengah bilang apa itu? Hoki. Raja itu mesti uang dan gunain baik-baik, itu namanya censi. Makanya orang dulu suka ngajarin makan mesti bersih, mesti habis. Kalau makan kita nggak banyak, jangan suka ambilnya serakah banyak-banyak kayak makan prasmanan. Kayak seperti orang kelaparan aja, lu takut banyak ke Bandung, ambil lagi dulu. Belajar menjadi orang kaya kenapa sih? Oh makan ini, udah makan dikit-dikit, nanti gue pindah lagi ke sana, nanti pindah lagi. Apalagi tuh nggak orang pesta, lu perhatiin nggak? Prasmanan yang pesta itu dalam lengkap mesti ada 6 jenis makanannya. Nikmatin satu-satuin. Jangan semua dihajar, perut lu nangis loh. Dulu semua juga begitu, gua makan apa kekenyangan nggak bisa jalan juga. Masa muda ginian jangan dilakukan lama-lama, makhluk sakit. Ongkos biaya mah itu lebih mahal. Itu namanya apa? Menyayangi rezeki kita. Keluar kamar, listriknya matiin, AC-nya matiin. Apalagi bahasa Indonesia, hemat pangkal kaya. Sanken kan berbuat baik. Setelah berbuat baik kita ada hoki. Setelah ada hoki mesti dihargai, dipakainya dihemat. Kalau cukup keluar cepeceng, jangan keluar gopeceng. Itu namanya tamongku. Di luar goblok lo, cuma kepengen dipuji. Tekor juga lo. Jangan mau kesohor, tekor juga lo. Moral. Apa sih moral? Lebih tinggi daripada etika. Tahu lu bisa hargain orang tua lu. Suhu mah setuju.
Ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalau tinggalnya nggak bareng sama papa mama atau WA tanya, itu tahu ke kasihlah perhatian. Itu nggak bisa dibeli pakai duit. Moral. Apa sih yang namanya moral? Lebih tinggi pada etika. Itu bahasa Tengah susah diterjemahkan. Gitu. Belajar mulai dari yang sederhana, senang pakai jubahnya cuci sendiri, berendam, jemur. Lama-lama jubah lu jadi jimat lu. Bener, karena apa? Karena lu berikan perhatian, apalagi jubah dipakai buat sembahyang. Gitu. Ya. Jadi disebut diajarin dalam Omi Tocing Ukai salsangkan fukta ingyen tak santiwo. Lu mau hidupnya gembira, lu mau hidupnya bahagia, lu mau hidupnya berkecukupan, lu mau dapat bininya yang bagus, mesti ada tahu tuh. Kaya belum tentu senang lu kalau dapat bini ngerong-ngerong lu. Semua tergantung karma kita. Oleh karena itu, yang merusak akar kebahagiaan kita buang jauh-jauh. Iri hati, benci, dendam, rakus, cemburu, curiga, kejam, sombong, dan malas. Hempaskan jauh-jauh. Saya senang berbuat baik, kenapa hidup aku tidak maju? Ya lu tukang iri. Dikit-dikit benci orang. Cocok dikit orang dendam. Ingetin, Buddha itu ngajarin kita ilmu kejiwaan yang mulia. Bukan karma baikannya, jiwa yang mulia. Karena jiwa itu sebenarnya energi magnet keberuntungan hidup. Gampang kalau melihat orang baik, orang buruk, lihat cahaya mukanya. Kalau lagi ruwet, coba muka lu di foto, lu lihat deh. Lihat muka lu gimana tuh auranya. Ya, demikian adanya Omi Tohor.